Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan renungan harian sebagai penuntun kita dalam beraktivitas. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami bersyukur Bapa atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau melakukan aktivitas kami. Bekalilah kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga menuntun kami berjalan dalam kebenaran terang-Mu. Taruhlah Roh Kudus ke dalam hati kami untuk bekerja leluasa, merubah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 2 ayat 16. Begini firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah hikmat Tuhan dan hikmat manusia. Saudaraku, hikmat sama dengan Sophia atau bahasa Inggrisnya adalah wisdom. Dalam hal ini adalah yang bersifat rohani. Sesuai dengan bacaan kita, renungan harian pagi hari ini, bahwa Paulus menginginkan orang-orang percaya yang berada di Korintus memperoleh hikmat yang dari Tuhan, yakni hikmat yang benar, bukan hikmat manusia. Hikmat manusia yang hanya mengandalkan pengetahuan, pengalaman, dan logika berpikir yang sangat terbatas dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Apabila kita mengandalkan Tuhan, tentu saja tidak terbatas. Saudaraku, sebenarnya siapakah sumber hikmat yang benar? Manusiakah atau Tuhan? Tentu saja Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, apa tantangan terbesar bagi kita pada masa kini? Apakah meningkatnya sikap melawan terhadap Allah, terhadap Tuhan? Atau ada hal-hal yang lain? Hal-hal tersebut tentu saja sangat berbahaya, menjadi warning bagi kita. Namun sebenarnya ancaman terbesar kita terhadap kita adalah kepercayaan kita yang sudah semakin menurun, ketaatan dan kesetiaan kita yang semakin menjauhkan kita dari Injil Kristus, dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya lewat surat yang dilayangkan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, agar mereka mengikut Kristus, agar mereka tetap setia kepada Tuhan, agar mereka berhikmat dan jangan mau terprovokasi dengan ajaran yang menyesatkan sehingga menimbulkan perpecahan terhadap orang-orang percaya. Mereka jangan mau melupakan Tuhan. Bahkan jangan mau membanding-bandingkan ajaran-ajaran, baik itu ajaran Apolos, ajaran Paulus, dan ajaran Tuhan Yesus. Sebab Paulus mengingatkan agar mereka tetap setia kepada ajaran dan penyertaan Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari pun seringkali kita kesulitan mengalami apa sebenarnya, memahami apa sebenarnya rencana Allah dalam hidup kita. Apalagi ketika kita sedang mengalami begitu banyak persoalan hidup, ketidakadilan, duka cita, bahkan sakit, penyakit. Dalam situasi yang demikian, kita lupa, kita tidak menyadari, bahkan kita melupakan apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka
kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Namun ketika kita mengandalkan hikmat manusia, itu semata-mata sifatnya hanya sementara. Justru akan membutakan mata rohani kita. Akibatnya kita tidak lagi dapat melihat rencana agung Tuhan yang sedang dikaryakan kepada kita. Sebaliknya, jika kita bersandar pada hikmat Tuhan, kita akan beroleh kelegaan. Dikatakan di Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, jangan mengira sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang rajin berdoa, orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan ibadah, kita kebal dengan serangan iblis yang terus berusaha mengganggu kita. Tidak. Kita ini pasti terus akan diganggu oleh iblis. Mari kita ingat di dalam Alkitab beberapa catatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan jatuh ke dalam dosa. Kita lihat Simson yang kuat bisa jatuh ke dalam pangkuan Delilah. Raja Salomo yang paling berhikmat jatuh karena istrinya yang sangat banyak. Demikian juga dengan Raja Daud yang hidupnya sangat dekat dan berkenan kepada Tuhan, juga mengalami dosa perzinahan. Saudaraku, dikaitkan dengan masa sekarang, musuh kita yang paling benar-benar yang menjadi warming bagi kita adalah ketaatan kita, ketulusan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan karena canggihnya internet, bukan karena majunya zaman, bukan karena pendidikan kita yang hebat yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Justru sebenarnya ini menjadi sarana yang sangat luar biasa untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang belum percaya. Saudaraku, musuh kita yang paling berat yang harus benar-benar kita renungkan adalah ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari milikilah dan kenakanlah hikmat dari Kristus yang tidak terbatas. Dengan begitu kita dibekali Tuhan dengan kekuatan untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Kita harus menunggu dengan sabar apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh melihat dengan hikmat yang dari Tuhan, bukan lagi hikmat yang dari manusia. Selamat menerima hikmat yang dari Tuhan dan teruslah mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi bekal kami untuk terus berhikmat, terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kami tidak mau Tuhan mengalami perpecahan karena kuasa-kuasa dunia. Biarlah Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gerejamu dan para hamba-hamba Tuhan, berkati semua jemaatmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang begitu banyak persoalan hidup. Mari Tuhan, Kau adalah solusi yang terbaik. Biarlah setiap lutut datang untuk berdoa kepada Tuhan dan setiap telinga mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa orang-orang berdosa. Mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.